Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran daring bahasa Indonesia kelas 11 MAN 2 Jember, materi menulis cerpen kreatif. Anak-anak sekalian, menulis cerpen itu mungkin bisa dikatakan adalah sebuah tulisan kehidupan kita sehari-hari. Yang dalam satu hari pasti ada kejadian baik suka, sedih, ataupun gembira. Artinya, cerita sehari-hari itu bisa kita angkat menjadi sebuah cerita pendek. Tetapi tidak banyak penulis bisa menulis cerita menjadi sebuah alur yang hidup. Karena banyak dari siswa yang masih kesulitan dalam merangkai kata menjadi sebuah kalimat yang tersusun menjadi sebuah kesatuan makna. Sehingga cerita tersebut mungkin berhenti, artinya tidak bisa dikembangkan pemikirannya sehingga tidak bisa menghasilkan sebuah karya. Kalau kita bicara terkait membuat atau menulis cerpen, mungkin kita masih ingat yaitu unsur-unsur yang membangun sebuah cerita pendek. Pertemuan yang terdahulu kita pernah membahas tentang tas atau segawat. Nah, tas atau segawat itu adalah sebuah singkatan unsur-unsur intrinsik. Karena terlalu banyak mungkin kita lupa, maka kita singkat saja tas atau segawat. Tema, amanat, setting, alur, tokoh, sudut pandang, gaya bahasa, dan perwatakan. Itu adalah unsur-unsurnya. Sehingga pada saat kita ingin menulis sebuah cerpen, maka kita harus tahu teori untuk membuat sebuah cerpen. Nah, teori itu bisa kita kemukakan, bisa kita praktekkan sehingga kita bisa terdorong untuk membuat sebuah karya atau cipta atau branding lah. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah penulis yang terkenal. Bagaimana membuat sebuah cerpen? Itu perlu kiat-kiat. Nah, kita akan bicara tentang kiat-kiat menulis cerpen kreatif. Itu bisa dimulai dari pertama, mulailah dengan tema. Setiap orang itu kan pasti akan mempunyai sebuah cerita. Ya, cerita itu bisa dikatakan sebuah peristiwa. Maka itu bisa dijadikan sebuah tema dalam menulis cerpen. Jadi peristiwa atau temanya itu bisa berupa peristiwa duka, lara, ataupun bahagia. Dengan latar belakang, keluarga, sahabat, cinta, atau kejadian alam. Nah, caranya bagaimana? Mungkin kalian pernah mengalami sebuah peristiwa-peristiwa yang lalu. Maka kalian buka kembali peristiwa-peristiwa itu, bisa kamu ceritakan. Nah, itu bisa menjadikan tema. Nah, kalau kalian misalnya kesulitan atau tidak mempunyai cerita, maka kamu bisa yaitu menceritakan dari cerita teman atau cerita dari orang lain. Nah, di sini maka kalian bisa membuat sebuah tema. Pertama kita belajar tema-tema yang ringan saja, tema yang sehari-hari, yaitu tentang persahabatan, pertemanan, ataupun mungkin tema cinta. Itu tema ya. Yang B, sisipkan amanat. Amanat adalah pesan kebaikan yang secara tidak langsung ikut mempengaruhi karya tersebut. Sebuah cerita apapun, karya apapun, ya, itu pasti ada pesan, ada amanat. Seorang penulis lagu saja itu pasti akan menyampaikan sebuah pesan. Nah, pesan tersebut itu bisa mempengaruhi karya tersebut, seperti tokohnya, ya, bisa baik ataupun jahat. Dan akibatnya itu berupa kebaikan atau kejahatan pula. Dalam menulis pesan, seorang pengarang yang handal akan berusaha memasukkan pesan dalam bentuk tersirat. Tersirat itu implisit artinya, tidak diungkapkan. Ya. Kemudian tersurat, eksplisit. Ya. Jadi tersirat itu implisit, kemudian tersurat, eksplisit. Jadi kalau eksplisit itu diungkapkan, dimunculkan pesannya. Masih ingat kita cerita tentang si maling kundang, si kancil anak nakal?
Timun Mas, dan cerita-cerita lain yang memiliki esensi pesan begitu tinggi yang kita utarakan sebelumnya itu. Jadi cerita-cerita si Maling Kundang, si Kancil, Anak Nakal, Timun Mas, dan cerita yang lain itu tidak hanya cerita saja. Di sini mengandung pesan moral tinggi. Kenapa Kancil itu nakal? Itu ada pesan di situ. Maka itulah yang disampaikan oleh si pengarang. Intinya dalam bercerita, masukkan niat kita dan unek-unek dalam pikiran kita dalam cerita sehingga pembaca tidak menyadari bahwa kita itu punya maksud. Jadi kalau Anda kesulitan membuat cerita kok masih harus amanat itu. Anda bercerita dulu aja, pada saat Anda bercerita di situ secara tidak langsung kamu munculkan kalimat-kalimat pesanmu dalam cerita itu. Misalnya begini, kalian itu mau bercerita tentang yaitu bahwa satu orang laki-laki dan satu orang perempuan itu saling jatuh cinta. Kemudian ada lagi satu orang laki perempuan juga sama mencintai laki-laki itu. Kalian mau memberikan pesan bahwa kita tidak boleh mengambil yaitu atau mengganggu pasangan orang lain. Maka bisa dikatakan atau bisa cerita mungkin dari satu laki-laki itu dan perempuan itu kemudian sudah jadian, muncul orang ketiga. Nah, ketiga itu kemudian dia tiba-tiba mengganggu. Sampai akhirnya sadar yang ketiga, kemudian dia tidak mengganggu lagi. Dan itu namanya pesan, amanat ya, yang bisa kamu sampaikan. Masukkan aja ceritanya di dalam pesan itu dalam cerita. Yang selanjutnya adalah memulai dari latar tempat. Untuk mengembangkan sebuah kata menjadi kalimat dan kalimat menjadi sebuah paragraf, diperlukan daya imajinasi agar kalimat yang kita rangkai bisa terkesan indah. Dan jika latar tempat diantaranya pantai, gunung, mall, kota metropolitan, desa, sungai, sekolah, rumah sakit, pasar, atau yang lain, ya kita sebut langsung dalam sebuah kalimat, maka biasanya pemula akan kebingungan. Arti kata begini, kita kan kadang-kadang bercerita ya, kemudian bercerita tentang yaitu tokoh tadi, satu anak laki-laki dan perempuan, dan satu laki perempuan yang suka. Kita langsung menyebut di sebuah sekolah, ya, Man 2 Jember, ada seorang laki-laki bernama yaitu eh, misalnya Rangga dan si perempuan yang satu bernama Cinta. Mereka saling. Nah, di situ disebutkan bahwa tempat itu adalah sekolah Man 2. Maka pada saat kalian menyebutkan itu, maka biasanya kadang-kadang kita kebingungan melanjutkan cerita. Maka di sini kita bisa menggunakan nanti yaitu latar tempatnya itu kita menjadi sebuah kiasan saja. Kita kembangkan sehingga orang itu tidak tahu bahwa tempat yang dituju itu adalah sebuah sekolah awalnya. Tapi pada saat dikembangkan sebuah kalimatnya, maka bisa tahu, oh ini sekolah ciri-cirinya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut di bab selanjutnya. Itu memulai dari latar tempat. Nah, sebagai contoh begini. Kita membuat sebuah cerpen dengan latar pantai. Kalau kita membuat sebuah cerita dengan latar pantai, maka yang perlu kita munculkan adalah ciri-ciri pantai itu. Nah, ciri-ciri pantai itu terdiri dari apa saja? Ini contoh adalah 13. Ini bisa kamu kembangkan menjadi lebih dari 13. Ciri pantai itu pasti ada pasirnya, Pak. Ada pohon kelapa, ada ombak, ada ikan, ada nelayan, ada karang, ada api unggun, ada anak berenang, ada perahu, ada dermaga, ada hotel, angin, dan lain-lain. Mungkin tambahi sepoi-sepoi. Itu lebih dari itu. Itu ciri-ciri pantai. Jadi kalau kita mau mengembangkan sebuah latar tempat, ya, maka kita kembangkan ciri-ciri tempat itu apa saja. Kita buat aja daftar. Sehingga nanti pada saat kita bercerita, kita tidak menyebut nama di sebuah pantai. Ada dua lelaki ya yang duduk. Tapi kita kembangkan yaitu pantai tadi ciri-cirinya. Nanti kita akan berikan contoh, saya berikan contoh terkait pengembangan dari satu kata tempat yaitu pantai menjadi sebuah kalimat, mungkin sebuah paragraf. Itu contohnya. Jadi ini ciri-ciri pantai. Nah, kita kembangkan.
Nah, ini selanjutnya mulailah kita merangkai kata-kata di atas. Kata-kata yang ciri khas tadi, ya, ciri-ciri tadi yang di pantai menjadi sebuah kesatuan paragraf dengan bahasa kita sehari-hari. Jika bisa sekalian kita belajar puisi dan kita rangkai kata di atas dengan ungkapan hati yang penuh imajinasi dan bayangan kita ada di sana. Jangan pernah berpikir karena pikiran itu yang akan menghambat kita menulis. Tuliskan aja sesuai dengan bayangan hati Anda, agar jari-jari tangan Anda itu berjalan sendiri. Nah, berjalan digerakkan oleh hati kita. Sebagai contoh, kalau tadi kita bilang bahwa di sebuah pantai, itu satu tempat, satu kata, satu kalimat, tapi bisa kembangkan menjadi paragraf. Nah, dari yaitu ciri-ciri tadi. Mungkin ini kita berikan contoh. Ketika pasir disapu oleh ombak, semilir angin dan terhempas dengan gelombang samudera. Karang-karang menyapa, diiringi alunan musik darinya dan nyanyian lambaian pohon kelapa. Nelayan pulang dengan menambatkan perahunya yang di dalamnya ada hasil ikan tangkapan yang dianugerahkan sang ilahi. Terlihat keindahan dengan senyuman bahagia dari anak-anak kecil yang berenang di pinggirnya. Menunjukkan keangkuhannya menjorok ke dalam menerima hempasan ombak. Terlihat sebuah nama hotel Paradise dengan ciri khasnya ada balutan kain warna kuning melilit di patung depan hotel tersebut. Hiruk-pikuk penjual sate menambah aroma khasnya dengan kepulan asap. Bayangkan saja dari satu kalimat di sebuah pantai, itu satu kalimat, bisa kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, disinilah kenapa kadang-kadang anak-anak tidak bisa menulis sebuah cerpen karena terhambat dari pengembangan kalimatnya. Ini satu kata pantai itu bisa menjadi sebuah pengembangan satu paragraf. Contoh itu ya, contoh pantai. Kemudian bisa terlihat kan? Nah, jadi kalau kita hanya membuat pantai saja, ya tulis saja di sebuah pantai yang indah dengan hotel-hotel dan nelayan yang setiap sore pulang. Bayangkan dengan tulisan yang di depan ini. Hasil dari pengembangan ciri-ciri ini dengan tidak dikembangkan, maka akan muncul hanya dua baris. Nah, oke ya. Jadi kalian boleh berimajinasi dalam bayangan ya. Kemudian buat saja semakin hidup imajinasi kalian. Kiasannya buatkan betul. Karena semakin banyak kiasan, semakin banyak imajinasi, maka tulisan kalian menjadi semakin hidup, semakin indah. Ya. Oke ya. Itu contoh latar tempat. Oke. Kita ke selanjutnya adalah mulai dari suasana. Sama suasana itu kan bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam hari. Tapi kita buat aja suasana itu menjadi sebuah suasana yang ciri-cirinya dulu. Ciri-ciri suasana itu apa? Burung pulang dari petualangannya, lampu, bintang, rembulan, kelelawar, jangkrik, kodok, awan jingga di ufuk barat, pasang, suara azan, sunyi, dingin. Itu kan ciri-ciri yaitu suasana di sore hari. Nah, maka kita kembangkan suasana itu menjadi sebuah paragraf. Nah, selanjutnya kita kembangkan aja. Bagaimana pengembangannya? Cukup aja tulis. Awan jingga terlihat di ufuk barat. Burung-burung pun mulai kembali dari petualangannya. Terdengar suara azan berkumandang. Gelap akan segera tiba. Bintang dan rembulan akan segera menyapa. Matahari tidak akan memperlihatkan kegarangannya dalam waktu 10 jam akan datang. Kelelawar terlihat berarak-arak menuju ke tempatnya yang gelap gulita. Hawa dingin mulai terasa dan kesunyian akan melanda, membalut alam dalam mimpinya. Semua makhluk akan merasakan putaran dunia dari dua sisi yang berbeda. Bayangkan, jadi dari suasana saja suasana sore tadi itu bisa membuat satu paragraf penuh. Ternyata kan mudah. Membuat sebuah cerpen itu ternyata tidak begitu sulit. Kalau kita bisa mengembangkan. Kalau tidak, ya mungkin kalimat ini cukup menggunakan di sore hari itu aja. Hanya tidak ada pengembangan. Makanya untuk membuat cerpen itu harus yaitu bisa dikatakan 4 sampai 6 lembar. Kalau mungkin pertama awalnya kalian kok banyak Pak, kok sulit menulisnya. Tapi hanya dengan tempat pantai dan satu suasana sore, itu kalian sudah bisa membuat setengah halaman.
belum cerita. Ini masih tempat dan suasana. Oke ya, paham sampai di sini ya? Mudah-mudahan kalian bisa mengembangkan kalimat tersebut. Ya, mudah sambil belajar. Nah, sekarang mengatur alur plot. Nah, bagaimana mengatur alur plot? Jadi membuat sebuah cerita. Cerita cerpen itu kalau tidak ada sebuah peristiwa, tidak menarik. Maka pasti ada peristiwa. Dan peristiwa itu yang membuat pembaca itu penasaran. Maka harus ada sebuah peristiwa. Nah, peristiwa untuk membuat sebuah peristiwa, bagaimana cara menyusun cerita pendek itu agar kita itu mudah menceritakan. Itu misalnya kita buat aja cerita tentang perjuangan sepasang kekasih Romi dan Juleha. Kita bisa buat alurnya seperti ini. Kita mulai awal, konflik, ending. Ya, awalnya perkenalan Romi dan Juleha. Romi dan Juleha saling jatuh cinta. Itu perkenalan. Nanti kita bisa membuat sebuah cerita tentang perkenalannya dulu. Ya, satu halaman perkenalannya. Nah, dari tempat dan suasana tadi. Kemudian Romi dan Julia saling jatuh cinta. Itu setengah halaman. Ya, awal. Baru konflik. Nah, konfliknya kenapa? Orang tua mereka tidak menyetujui. Akhirnya perselisihan Romi dan Juleha. Konfliknya lagi hadirnya orang ketiga. Romi dan Juleha berkomitmen untuk berjuang bersama. Itu konflik. Endingnya terakhir orang tua mereka akhirnya menyetujui Romi dan Julia hidup bersama. Jadi kalau kalian ingin membuat sebuah cerpen, pertama kalian buat dulu yaitu alurnya dulu. Alurnya kalian buat, alur ceritanya. Ya, alurnya itu kalau kita belajar awal alur maju dulu aja. Mundur dan alur maju mundur itu nanti aja. Yang penting kita sudah bisa merangkai dulu. Maju dulu. Nah, ini kita buat alur awal, konflik, ending. Awal terdiri dari apa saja, konflik terdiri dari apa saja, ending terdiri dari apa saja. Itu kita buat alur. Habis buat alur, kita sudah bisa menyusun cerita tersebut. Nah, dari langkah-langkah itu. Jadi awal kan, kita mulai aja dari kata rame. Rame, riuh jamaah datang. Suara sholawat berkumandang mengiringi kehadiran seorang kiai terkenal. Romi dengan tergopoh-gopoh masuk dalam kerumunan jamaah. Tanpa disadari, dia menyenggol seseorang yang bernama Juleha. Dan Juleha terjatuh. Nah, ini bercerita. Cerita seperti biasa. Jadi kalau kalian bercerita tanpa ada sebuah yaitu ungkapan katanya, maka kalian cerita ini cukup ditambahi dengan yaitu kata hubung, konjungsi. Konjungsinya, nah ini sampai dengan terus. Jadi dan semuanya konjungsi. Tapi biasanya cerita kalau hanya konjungsi itu kurang menarik. Maka di dalam kebahasaan bahasa Indonesia materi cerpen pernah kita bahas tentang materi yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung itu adalah kalimat yang langsung diutarakan, kemudian kalimat yang diutarakan itu ditulis tidak dikurangi, langsung ditulis dalam cerita. Itu namanya kalimat langsung. Tapi kalau kalimat tidak langsung adalah kalimat yang diutarakan, kemudian diucapkan lagi oleh orang lain. Itu namanya kalimat tidak langsung. Seperti ini, Romi. Nah, ini langsung, maaf, sambil berusaha membantu membopong Juleha. Nah, maaf, kata langsung itu cirinya adalah depan dan belakang itu harus diberi tanda petik 2. Kalau ini berhenti, kalimat kata ini, maka titik. Tapi kalau di sini ada kalimat langsung lagi, maka diberi bukan titik tapi koma. Di sini karena berhenti, maka titik. Petik, petik, titik. Karena berhenti. Dan jangan lupa awal huruf kalimat langsung itu harus huruf kapital. M, maaf. Petik, petik, titik, huruf besar. Maaf. Nah, ini penunjuk lakunya. Sambil berusaha membantu membopong Juleha. Nah, sehingga si pembaca itu paham, oh pada saat maaf, maka kemudian Romi ini membopong Juleha. Nah ini ya, dan di sini menggunakan bentuknya seperti dialog, maka karena ini terlalu panjang pakai model dialog ke bawah, titik 2, ini semuanya.
Nama huruf orang harus besar. Karena ini petunjuk, maka biasanya miring hurufnya semuanya. Huruf semuanya miring. Nah, itu Juleha. Nah, kata langsung, hey. Nah, di sini kan petik, hey. Nah, ini titik-titik ya. Bukan muhrimnya, koma, berhenti. Apa-apaan kamu ini? Nah, koma lagi. Main tarik aja. Sudah membuat orang jatuh malah mau nodai. Nah, karena berhenti sampai ini semuanya adalah kalimat langsung. Karena kalimat langsung semuanya, maka tanda petik akhirnya di belakang. Di depan, belakang, terus huruf besar. Romi, kalimat langsung lagi. Maaf, sekali lagi. Berhenti. Nah, ini paham ya, kalimat langsung dan tidak langsung. Romi kemudian masuk dalam jamaah muslimin dan mendengarkan pengajian dengan khidmat. Sesekali tertawa saat penceramah mengeluarkan juk-juknya. Nah, ini bisa kamu tambahkan sudah nanti. Selanjutnya apa? Ya. Nah, oke, ini contoh awal. Kemudian setelah awal ini perkenalan awal tadi kan perkenalan. Ya. Kemudian setelah perkenalan, kemudian kita ke konflik. Ini. Konflik 5 bulan hubungan Romi dan Julia berkembang meskipun sembunyi-sembunyi karena mereka berusaha menutupi dari kedua orang tua mereka. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Mereka tetap asik tidak beranjak dari tempat duduk di sebuah kafe di pojok jalan Nemogoro. Dan sekali wajah mereka saling menatap dan tersenyum bahagia. Seolah-olah mereka yakin bahwa cinta mereka tidak akan bisa terpisahkan. Tetapi mereka tidak sadar jika dari kejauhan ada dua pasang mata memperhatikan mereka. Dan dua orang itu adalah orang tua Juleha yang kebetulan lagi berteduh di bawah pohon, di bawah atap halte bus. Kelihatan muka memerah di wajah kedua orang tua Juleha dan saat hujan sudah mulai reda, mendekatlah kedua orang tua Juleha. Nah, ini kalimat langsung lagi. Tapi tidak berbentuk dialog. Juleha, Mama, pulang. Bapak dan Ibu tidak rela dan ikhlas kamu berjodoh dengan anak musuh dari bapak ibu. Titik, petik 2. Ini berarti ini kalimat langsung. Sambil menarik tangan Juleha. Ini petunjuk lagu. Kenapa, Pak? Langsung kalimat langsung. Bu, tutup, kata Juleha sambil meneteskan air mata. Ini bisa kalian lanjutkan. Nah, dilanjutkan puncak konflik yaitu puncak-puncaknya apa? Jadi ini konflik, tapi di puncak konflik ada apa? Puncak-puncaknya adalah saat Juleha ditampar oleh ayahnya. Dan ayahnya Juleha sakit, butuh darah, maka orang tua Romi yang memberikan darahnya untuk ayah Juleha. Ini bisa dikembangkan. Ini contoh konfliknya. Jadi puncaknya ditampar, kemudian setelah itu kamu bisa kembangkan ayah Juleha sakit, butuh darah, maka orang tua Romi itu memberikan darahnya untuk ayah Juleha. Setelah dari awal kemudian sudah konflik, maka berarti ending. Nah, endingnya di sini. Saat ayahnya sadar dari komanya yang sudah 2 hari, ayahnya mendengarkan tanpa sengaja percakapan dokter dan perawat. Nah, ini kamar langsung. Dok, ini lupa ya, maaf, ini harusnya huruf besar. Ya, Dok, untung ada 2 orang yang rela memberikan darahnya kepada pasien, kata si perawat. Nah, siapa namanya? Tanya dokter. Romi, Dok, dengan ayahnya yang menyumbangkan darahnya. Saat mendengar itu, luluhlah hati ayah Juleha dalam hatinya. Kenapa selama ini aku tega menuduh orang tua Romi, padahal mereka adalah orang baik. Ini kalimat langsung. Dilanjutkan dengan orang tua Juleha meminta maaf dan mengizinkan Romi untuk berhubungan dengan Juleha. Sampai akhirnya Juleha dan Romi menikah. Itu ending. Ini bisa kamu kembangkan menjadi sebuah paragraf lagi sehingga nanti lebih panjang lagi cerita ini. Oke ya. Oke, thanks. Nah, itu tentang materi kita yaitu cerita pendek ya. Nah, tugas hari ini adalah kalian yaitu membuat sebuah cerita. Cerita itu dari kehidupan kalian sehari-hari, tapi dengan catatan untuk latar tempatnya kamu buat ciri-cirinya dulu, ciri-cirinya itu kamu kembangkan. Ya, menjadi sebuah paragraf. Kemudian suasana sore, pagi, siang, malam itu kamu buat ciri-cirinya. Nah, setelah itu baru kemudian kembangkan. Intinya adalah tempat kamu tentukan, waktunya kamu tentukan, baru kamu buat ciri-cirinya. Setelah itu kamu kembangkan. Nah,
Silakan, itu aja tugas hari ini, yaitu membuat sebuah paragraf dari latar tempat dan tema berdasarkan yaitu cerita peristiwa yang kamu lalui atau peristiwa yang pernah kamu yaitu rasakan, ceritakan. Boleh cerita apa saja. Silakan, kamu tidak diberikan yaitu harus cerita ini. Ceritakan ceritamu sendiri. Pasti kamu selama mulai kecil sampai sekian ini pasti punya sebuah peristiwa, dan peristiwa itu silakan kamu kembangkan. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan berikan tugas lagi, karena video ini akan kita buat menjadi sebuah sumber belajar untuk 2 kali pertemuan. Pertemuan ke depan tidak ada video, cukup video ini. Ya, saya ulang lagi, untuk tugas di pertemuan hari ini adalah mengembangkan latar tempat dan mengembangkan suasana. Oke ya, kalau ada pertanyaan silakan Anda join di grup dan tanyakan kepada Pak Nur. Pak Nur nanti akan standby. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen di e-learning.